Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Kedokteran Forensik dan Medical Legal, saya Adi Firmansyah dari RSCM FKUI serta teman-teman sejawat Kedokteran Forensik dan Medical Legal dari Rumah Sakit Polri Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Kami bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pendalaman berulang-ulang untuk memastikan bahwa apa yang kita temukan benar-benar ilmiah dan akurat. Karena kita lihat di sini bahwa pemeriksaan terhadap jenazah itu tidak saja bisa sendiri. Tentunya terus membutuhkan data, informasi, fakta, temuan yang ada di TKP atau tempat kejadian perkara sehingga kita bisa menjelaskan, menerangkan secara ilmiah kenapa sebuah jenazah yang kita temukan tersebut dari keempat ini memiliki gambaran tingkat pembusukan yang berbeda-beda. Serta kita juga tentu mendapatkan informasi-informasi dari keterangan saksi-saksi bahwa kapan mulainya adanya tanda-tanda yang bisa mengarah kepada kematian sehingga bisa menjelaskan timeline atau waktu kapan terjadinya kematian tersebut. Ini kita lakukan pemeriksaan secara mendalam, secara interkolaborasi dengan kedokteran forensik, dengan menggunakan pemeriksaan penunjang juga. Tidak hanya kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam, namun kita lakukan berikutnya kita dalami lagi dan kita juga gunakan pemeriksaan dengan forensic light source dengan cahaya, yaitu cahaya biru, cahaya merah, dan cahaya infrared. Karena pada kondisi jenazah yang sudah membusuk lanjut seperti ini, kita harus bisa menyaring dan mengencari apakah ada petunjuk luka-luka, tanda-tanda kekerasan yang tidak tampak dari luar karena gambaran tubuh yang telah mengalami proses pembusukan tersebut. Ya, ini merupakan bentuk dari kerjasama antara tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan tim kedokteran forensik dari RSCM. Lebih dari 500 jam kita melakukan pemeriksaan kedokteran forensik ini. Ya, kita lakukan bersama-sama juga dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Kita lakukan dengan tim DNA, kita juga membutuhkan pemeriksaan dari toksikologi forensik, kemudian juga kita juga harus mengambil data juga dari psikologi forensik dan pemeriksaan penunjang lab mikroskopik yang disebut dengan histopatologi forensik. Seperti yang tadi Dr. Adi sudah sampaikan bahwa pemeriksaan kami ini dimulai dari pemeriksaan luar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau yang biasa kita kenal dengan otopsi. Yang kita menerima surat permintaan dari atau SPV dari Polsek Kalideres. Kami juga melakukan olah TKP aspek medis ke kediaman. Dan kami juga menerima arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan interkolaborasi profesi dan terus melakukan pendalaman-pendalaman atas temuan-temuan yang sudah kami temukan maupun yang sudah ditemukan oleh tim forensik RSCM. Yang terakhir, kami juga melakukan rujukan terhadap lab, terutama histopatologi forensik kepada RSCM supaya kami bisa melakukan analisa dan pendalaman sehingga kita berakhir dengan membuat kesimpulan tentang sebab matinya orang ini. Apa sih yang terjadi pada tubuh manusia apabila dia sudah meninggal? Kemudian bagaimana sampai terjadinya proses pembusukan pada tubuh manusia? Jadi setelah meninggal, tubuh manusia itu akan terjadi perubahan warna atau discolorization ya pada tubuh-tubuh. Kemudian terjadi juga kekakuan pada otot, kemudian ada bloating pada tubuh jenazah akan mengembang gitu karena gas pembusukan, kemudian juga ada cairan-cairan yang keluar dari lubang-lubang tubuh yang alami maupun luka-luka yang ada pada tubuh korban. Mikroorganisme dan belatung juga akan timbul pada jenazah yang sudah membusuk dan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, yang dikenal di sini dengan fase pembusukan aktif, yang kemudian berlanjut dengan pembusukan yang lanjut. Akhirnya tubuh jenazah akan berakhir dengan hilangnya jaringan lunak, jaringan lemak, jaringan otot itu akan menghilang, tersisa dengan jaringan kulit yang mengering dan
jaringan tulang, ya, sehingga disebut dengan fase skeletonisasi. Ilmiah bahwa urutan kematian dari 4 jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah, secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Dan ditemukannya analisa feses, yaitu ditemukannya karbohidrat dan serat pada analisa feses pada Bapak Budianto dan Mbak Dian, itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Demikian dari kami, Bapak. Terima kasih.